Saudara, para mahasiswa di seluruh tanah air yang kali ini memprogram mata kuliah kepegiarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Saat ini bangga sekali dan berbahagia kita ketemu dalam mata kuliah pendidikan kepegiarian. Hari ini akan saya sepakati dan saya mengajak bersepakat di dalam kontrak kuliah agar kita bisa mencapai suatu keberhasilan bersama. Karena kontrak kuliah itu sejatinya adalah penunjang dan menopang keberhasilan kuliah. Saudara, ini akan saya bahas dengan saya akan tampilkan slide saya sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, kita bertemu nanti dalam 16 mata pertemuan, 16 mata pertemuan. Dan kuliah kepegiarian ini kita akan menggunakan sebuah moda dan pembelajaran. Kontrak kuliah ini nanti akan dicapai 16 pertemuan dengan 14 pertemuan efektif. 2 kita gunakan untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Saudara, nanti moda belajarannya adalah hybrid atau blended learning, atau blended learning, yaitu menyampurkan dua eh, kegiatan, moda kegiatan yang bisa online, kita memanfaatkan kemajuan teknologi dan bisa memperpendek atau mungkin akan lebih efektif dan efisien karena Anda tidak perlu datang di kelas. Tapi pada suatu saat kita bertemu di kelas untuk bisa merekatkan hati sanubari kita dengan tesnya berbeda tentunya ketika face to face kita akan bisa bertatap muka dengan dosen kita. Saudara yang berbahagia, nanti kita menggunakan piranti kuliah bisa Google Meet ya, kita gunakan Google Meet dan juga kita gunakan juga dengan Zoom. Dan demikian kita akan dapat atau mendapatkan kuliah dengan cara yang eh, sangat relaksasi karena dilakukan di rumah dengan metode Zoom ini ya. Saudara sekalian yang berbahagia, Anda diharapkan melakukan enrichment atau pengayaan. Pengayaan diartikan bahwa saudara akan menggali, mengeksplor dari pendidikan PGRI dari kampus lain atau mungkin dari Google Search Anda dapat pengetahuan-pengetahuan tentang kepegarian. Mengapa ini sebetulnya adalah inline dengan pikiran Mas Menteri yang dikaitkan dengan kampus Merdeka dengan Merdeka Belajar, bahwa kita tidak boleh terkungkung di dalam suatu wilayah dan memperhatikan materi dalam suatu wilayah, tetapi bisa Anda mengeksplor dari sisi-sisi yang lain. Ya. Saudara, target capaian yang akan kita capai selama 16 kali pertemuan itu antara lain nanti akan kita dapatkan mengapa berorganisasi. Ini yang akan diungkap tentang konsep dasar PGRI sebagai organisasi. Dengan demikian Anda akan mengetahui bahwa berorganisasi memiliki benefit. Dengan organisasi Anda memiliki kemampuan yang dahsyat untuk dilindungi dan Anda akan berlindung di organisasi ini sembari melindungi PGRI. Jadi ada simbiosis mutualis. PGRI akan hebat kalau didukung oleh anggota-anggota yang hebat. Sebaliknya, anggota hebat karena organisasinya hebat dan bermanfaat. Saudara yang berbahagia, nanti agar kita ingat bahwa ada adigium historia magistra vitae, bahwa sejarah adalah akademi kehidupan. Sejarah mengajarkan kehidupan. Kita harus tahu secara persis kehidupan PGRI dalam perjalanan sejarahnya. Dia dihadapkan kepada problem-problem organisasi dengan ya tentunya riuh rendahnya, dengan berbagai macam varian tantangan hambatan gangguan yang dicapai PGRI. Oleh karena ini sejarah itu mengajarkan kita berorganisasi akan semakin kuat. Nanti yang akan dikuak adalah sejarah PGRI masa kolonial, masa penjajahan. Bagaimana eksistensi seorang guru di dalam masa penjajahan untuk mengabdikan dirinya, mendidik para putra-putri bangsa ini di tengah gelap gulita kolonial. Dia mendidik bangsanya untuk bangkit merdeka. Kemudian saudara sekalian, masa kemerdekaan sejarah PGRI mengungkapkan bagaimana ketika masa Orde Baru, selanjutnya ketika masa di era reformasi, dan juga bagaimana menetap ke depan PGRI itu sendiri. Saudara-saudara, sifat dan jati PGRI juga diungkap.
sehingga sebagai anggota organisasi atau mahasiswa yang kuliah di lembaga-lembaga yang bernaung di PGRI seperti Universitas PGRI, Sekolah Tinggi Pendidikan PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI, pokoknya yang di bawah PGRI itu tentunya harus tahu sifat dan jati diri PGRI. Apa sih PGRI? Sungguh naif ketika kita kuliah di Universitas PGRI tidak mengenal apa itu PGRI. Itu adalah ya hal yang sangat bisa ditertawakan oleh orang. Tetapi dengan memahami itu kita akan tahu persis bagaimana PGRI itu. Saudara, kita harus paham apa yang kita mimpikan dan bagaimana mewujudkan mimpi kita dalam bentuk action plan yang lebih operasional. Jadi kita harus mengenal visi dan misi PGRI. Nanti itu diunggah kita untuk bisa berdiskusi di dalam visi dan misi PGRI. Bagaimana PGRI itu? Apakah bisa eksis di era yang saat ini? Kemudian morality, sebagai seorang profesional, guru, seorang profesional, insinyur, seorang profesional, punya kode etik. Bagi mahasiswa yang di keguruan akan mengetahui kode etik keguruan. Bagi yang tidak akan memahami, oh begitukah guru itu memiliki kode etik profesinya. Jadi ini tidak apa? Ini sangat terbuka ya, open. Jadi open knowledge kepada mereka-mereka yang kuliah di PGRI, walaupun dia adalah Fakultas Ekonomi, tidak salah untuk mengenal kode etik PGRI karena kita sekolah di bawah lembaga PGRI. Saudara, eksistensi diri di era industrial 4.0 itu juga diungkap. Jadi bagaimana perjuangan-perjuangan menatap ke depan, meningkatkan profesionalisme di kalangan para guru, kemudian setiap orang-orang itu memiliki daya inovatif yang tinggi, menangkap resonansi kemajuan di era industrial atau era-era yang ke depan. Ini yang dilakukan PGRI dan nanti ini menjadi bahan pokok bahasan di era industrial, nanti bisa digabungkan dengan era kedepannya. Saudara, Anda nanti mendapatkan tugas sebagai ya purnanya perkuliahan ini, Anda menyandra profesi. Bagaimana profesi guru itu? Oh, profesi guru itu ini, kelebihannya ini, keuntungan ini, peluangnya ini, tantangannya ini. Kemudian bisa uh, kita mempersonifikasikan seorang guru bagaikan air, bagaikan gunung berapi dan sebagainya. Itu nanti Anda mencandra profesi. Tetapi ini dalam bentuk kelompok sebagai output dari produk kuliah kepegerian itu Anda nanti membuat kelompok dan membuat tulisan-tulisan yang disatukan dalam bentuk karya. Jadi karya kelompok bisa dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk TikTok atau mungkin YouTube dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Jadi itu semua yang akan kita capai selama 16 pertemuan. Terima kasih saudara dan tentunya nanti kita akan jumpa lagi saudara-saudara sekalian sehingga kita akan bisa ya istilahnya akan ada nanti kita mengadakan festival tentang kepegerian yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah atau melakukan riset. Terima kasih perhatiannya saudara-saudara. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.